Selamat siang, Bu Kakanwil. Selamat siang adik-adikku sekalian. Ya, Bu Kakanwil sudah kunjungin sejumlah lapas ini. Kita mau tahu nih di hari Idul Fitri ini berapa banyak remisi yang diberikan kepada teman-teman warga binaan pemasyarakatan. Baik, terima kasih. Untuk Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ada sejumlah 192 saudara-saudaraku yang beragama Muslim mendapatkan remisi khusus Hari Raya ya. Dengan perincian yang mendapatkan remisi 15 hari sebanyak 41 orang, yang untuk remisi 1 bulan sebanyak 104 orang, dan 1 bulan 15 hari sebanyak 38 orang, dan 2 bulan sebanyak 9 orang. Ini remisi khusus yang pertama. Remisi kedua yang langsung bebas untuk di NTT tahun ini tidak ada. Jadi ini seluruh lapas rutan di NTT 192 orang mendapatkan remisi khusus. 160 orang. Mak, bisa klasifikasikan yang penerima remisi ini diantaranya apakah hanya Tipiring atau Tipikor termasuk? Jadi yang dapatkan remisi ini kan termasuk mereka yang tindak pidana umum. Tipikor juga dapat ya. Hasil dari kunjungan ke sejumlah lapas rutan khususnya di wilayah Kota Kupang, apa nih yang didapat hingga saat ini? Baik. Sejak pagi tadi saya keliling dari lapas dewasa dan dilanjutkan di lapas perempuan dan di rutan Kupang. Besok saya akan ke lapas khusus anak. Saya bersyukur karena sesama saudaraku yang Muslim, hari ini saya ketemu mereka dalam keadaan sukacita dan mereka semuanya sehat-sehat. Saya bisa melihat terpancar dari wajah mereka. Sebenarnya mereka juga sedang berbahagia merayakan Idul Fitri ini. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya para KUPT, Lapas Kupang, Lapas Perempuan Kupang, Lapas Khusus Anak, dan Rutan Kupang yang memberikan ruang kepada mereka untuk melaksanakan sholat secara bersama-sama ya. Dan sesudah sholat tadi mereka sebagian mendapatkan remisi, juga dilanjutkan dengan berkumpul bersama petugas kami di lapas ini. Artinya mereka tidak merasa sendiri dan hari ini mereka diberikan kesempatan untuk berkomunikasi melalui video call dengan keluarga mereka masing-masing. Ada Mereka boleh aspirasi menerima makanan dan kiriman makanan dari saudaranya. Artinya itu membuat mereka juga berbahagia. Ada aspirasi khusus Bu Kakanwil yang disampaikan mereka? Saya minta kepada para kalapas, rutan, se-NTT bahwa tugas kita adalah membina, membimbing, mengayomi warga binaan pemasyarakatan. Dan saya selalu mengingatkan mereka, perlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah manusia. Bahwa mereka punya kesalahan itu soal yang lain ya. Memang mereka harus menjalani hukuman di sini, tetapi tidak menjadikan mereka itu sebagai musuh di dalam sini, tapi mereka sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Sehingga saya selalu mengingatkan teman-teman saya, perhatikan benar program bimbingan yang harus dijalankan di dalam sini, makanan dan minum yang baik, dan kesehatan, pelayanan kesehatan harus diberikan dengan baik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa kegiatan yang memang harus mereka jalankan, terutama olahraga ya. Olahraga itu mesti mereka lakukan, jemur matahari pagi dan sebagai kebersihan kamar harus diperhatikan untuk terhindar dari COVID. Dan mereka tuh nyaman-nyaman saja di dalam sini. Bukan ada isu yang berkembang bahwa ada perlakuan khusus untuk ada satu tersangka kasus pembunuhan yang ada di rutan ini. Mungkin penjelasan seperti apa? Di dalam lapas ini tidak ada diskriminasi ya. Saya pastikan tidak ada diskriminasi untuk bahwa si A misalnya napi A diperlakukan khusus, napi B tidak. Tapi ada aturan bagi setiap tahanan yang baru masuk itu wajib dilakukan di tempat khusus yang namanya mapinaling, masa pengenalan lingkungan selama 14 hari. Ya tentu ada aturan-aturan yang harus diterapkan, yang harus mereka jalani selama 14 hari di dalam. Jadi itu bukan perlakuan khusus, memang aturannya seperti itu. Bu Kakanwil, kalau ada oknum petugas yang nakal kemudian memberikan diskriminasi atau bahkan mungkin menganiaya warga binaan, bagaimana sikap Bu Kakanwil? Baik, ketika ada pegawai saya oknum ya, misalnya melakukan kekerasan di dalam sini, baik itu kekerasan fisik maupun psikis,
Yang pertama, kita akan melakukan BAP. Itu wajib ya, biasanya saya minta BAP dia. Setelah BAP biasanya kita lihat dulu perbuatannya. Kalau memang terbukti melanggar aturan, misalnya aturan sebagai PNS, etika pegawai negeri sipil, khususnya etika PNS di Kementerian Hukum dan HAM, maka kita proses sesuai aturan yang berlaku. Jadi saya tidak pernah segan-segan memberikan hukuman terhadap ASN yang melakukan kekerasan di dalam lapas atau rutan, fisik maupun psikis. Dan itu penting karena kalau kita tidak melakukan proses pembinaan dengan baik terhadap mereka, nanti mereka menganggap oh itu biasa saja. Kok kami boleh pukul orang di sini, kami boleh maki orang di sini, dan itu tidak diperbolehkan.